Hai dulur-dulur, apa kabarnya nih? Senang lagi aku bisa ketemu sama kamu di episode yang ketiga ini di Millennial Speak Up. Hari ini aku mau ngajakin kamu untuk ketemu lagi sama penyanyi kebanggaan asal Sidoarjo. Ini ya kalau kamu lihat sih bisa dibilang kita tuh kayak kakak adik gitu loh ya. Dari wajah kita, terus umur cuman beda 1 tahun gitu kan. Suara juga waduh, dia nih suaranya yang kalau misalnya di band tuh dia yang bagian vokalis, aku yang bagian ini apa kabelis. Jadi yang megang kabel. Sebenarnya sudah terdengar ya suaranya ya dari desanya kayak gitu kan ya. Terus kalau suara penyanyi kalau desa kayak gini. Coba penyanyi. Coba. Nah, kalau penyanyi batuk. Nah, penyanyi teriak-teriak. Tuh kan. Lara Silvi. Halo. Hai my sister. Kita officially sister. Ya, official sejak sister. semenit yang lalu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, kamu apa nih kabar? baik juga. Yap. Ini mumpung lagi di Sidoarjo, jarang-jarang loh kamu tuh pulang ke Sidoarjo kan? Atau memang lagi nggak bisa pulang karena lagi pandemi? Seminggu sekali di Sidoarjo. Cuman karena pandemi ini 3 bulan, 4 bulan aku di sini. Udah stuck di sini ya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kan di Sidoarjo. Kamu udah lahir besar di sini. Betul. Nah, mungkin buat dulur-dulur millennial speak up yang nontonin podcast kita, yang nontonin video kita juga, dengerin podcast kita maksudnya. Akhirnya nih ya, penyanyi yang selama ini biasanya kamu mungkin lihat video klipnya di YouTube, terus juga ngikutin vlognya di Instagram dan update-annya di Instagramnya yang sudah verified ya. Okay. Di @Lara SSYP. Lara SSYP, kamu bisa pantengin di sana nih ya. Kita mau ngajakin kamu untuk kulik lebih dalam, lebih handsome. Lara Silvi. Yap. Ya, pertanyaan pertama dulu nih yang bikin aku bertanya-tanya dengan saudara jauhku ini ya. Agak jauh. Ya kan ini kita kan physical distancing. Oh iya benar. Iya kan? 1,5 meter ya. Aku penasaran, kamu ada blasterannya atau memang bener-bener orang Sidoarjo? Oh, jadi diragukan aku asli Sidoarjo gitu. Yes, bener, aku ragu. Ya, aku emang ada blasterannya. Oh, blasteran mana? Timur Tengah. Oh, Timur Aku Tengah. jadi kayak gitu. Kamu udah mulai ketularan aku Iya, kayaknya. udah mulai ikut-ikutan. Enggak, emang benar-benar Sidoarjo. Bener-bener asli Sidoarjo? Sidoarjo. Sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk, ya mungkin bisa dibilang sama kayak yang lain-lain ya kan. Pandemi membuat kita semua jadi kaum rebahan, mostly kayak gitu. Jadi ya beberapa waktu sering ngabisin waktu sama keluarga. Tapi ada Oke. positifnya, karena yang biasanya aku tiap minggu pulang cuma sekali, 2 kali. Ini Sekarang bisa berbulan-bulan. sampai bosan-bosan juga Bosan-bosan ujung-ujungnya. juga ya. Tapi namanya ini wabah yang semuanya kena, jadi ya tetap ikhlas aja. Tapi tetap di rumah produktif kok. Makin Betul. banyak konten malah aku. Makin banyak. Iya loh, aku Makin tadi kreatif Tadi gitu. aku pantengin Instagram kamu, kemarin kamu sempat bikin vlog in the car. Betul. Iya kan, sama sahabat kamu ya tuh ya, Iya, Lady betul. Rock siapa tuh? Balovina. Nah itu, terus kamu juga sempat baru kemarin posting ini kan, cover lagu, 3 Ya, lagu kan, medley, iya. lagu kamu sama Ah, Michael Jackson, betul. terus Satu sama lagi? yang lupa saya tadi Iya, nggak lagu sampai dangdut. akhir udah dipanggil ayo syuting gitu, belum selesai menikmatin lagunya. Satu lagi lagu dangdut karena itu mewakili aku hidup di 2 genre, jadi aku kemas jadi satu gitu. Oke, iya kalau kita tahu ya, ini dulur-dulur Sidoarjo pasti udah sering nonton yang namanya YouTube-nya si Lara ini. Ada lagu-lagunya dia kemarin yang apa yang judulnya na 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 na. Oh, Remuk Sesisi. Oh, lihat juga ya. Lihat dong. Aku sangat-sangat Paling nggak aku bahagia. kelihatan ngerti kamu lah ya. Oh iya, kelihatan ngerti. Oke, baiklah. Sisanya nggak ngerti, aku cari tahu dari kamu. Aku terakhir tahu itu video klipnya Iya ya. kan. Itu juga ngetek di sini nih di Sidoarjo juga. Oh gitu. Nah itu terakhir bikin video, bikin lagu tuh kapan kamu yang lagu sendiri itu? Terakhir zamannya puasa ya, karena emang kali pertama aku bikin lagu bertema religi ya di tahun ini. Oh Itu pun juga karena yang tadi karena emang udah prepare segala macam kemungkinan terburuknya pandemi, jadi kita ya tetap produktif, tetap ngeluarin single-single, tetap ngeluarin cover-cover segala macam. Terakhir itu. Oh terakhir Religi. itu. Dan memang sekarang kamu lebih break dulu, fokus kuliah dulu gitu ya? Masih lanjut sih, kuliah tetap jalan karena tinggal skripsian, insya Allah. Jadi Terus fokus dulu sisanya- skripsi lah ya. Tapi tetap jalan ini kalau bisa new normal bakal bener-bener back to basic lagi, back to normal lagi ya insya Allah bisa balik lagi ke aktivitas. Oke. Tapi kalau ngomongin soal karir kamu nih, perjalanan kamu Lara. Yap. Pertama kali kamu memang benar-benar terjun ya
Jatuh sakit loh. Iya, jatuh sakit terus akhirnya kamu menikmati ya kan? Udah jatuh sakit menikmati Jatuh ya. yang menikmati itu ya. Iya, jatuh yang Oke. menikmati di karir di dunia musik ini. Yap. Itu kapan pertama kali? Kalau dibilang benar-benar official as a professionalnya kayaknya SMA 2012-an. SMA 2 kamu di mana? Di Semamda. Ya SMA ampun, 2 di Muhammadiyah. Semamda loh ya. Semamda apa nama alumninya kalau kita bilangnya? Ada Semamda gitu kali ya atau apa? Iya, anak-anak Semamda gitu Anak aja. Semamda, kamu yang junior nggak tahu kakak kelasmu ini ya, coret kamu ya. Iya, iya. Siapa Semamda di sini? Pada nggak tahu. Anda nggak tahu dia? Serius? Hah? Really? Oh Kamu- iya, oh. 2012 juga nggak? Wah. Oh 13. Oh, Oh, kakak berarti kelas dia. 13 ya. Dia adik aku dong. Oh iya, dia adik kelas. Kamu nih nggak tahu kakak kelas. Nggak tahu, aku dulu suka sembunyi di balik pintu soalnya. Itu ternyata mulai dari SMA. Iya, dari SMA udah mulai panggung ke panggung yang maksudnya benar-benar yang profesional gitu. Tapi sebelum-sebelumnya udah dari kecil tuh udah di dunia entertain sih. Modeling iya, terus juga sempat guyu iya. Oh, kamu goyu juga ikutan. Sempat juga. Jadi macam-macam, sempat ngeband-band ala-ala juga. Sempat juga main basket, pokoknya apapun dicobain tapi Semuanya ya. fixnya passionnya terbuka di musik. Terbuka di musik pada itu SMA. Itu langsung ngeluarin apa? Single, album? Waktu SMA itu aku hijrah ke Jakarta, lepasnya SMA ya maksudnya. Itu udah sama label di sana. Terus sempat langsung bikin single-single juga. Cuman waktu itu sempat melepaskan diri dari dangdut gitu. Jadi aku lahir di dangdut, tapi sempat ngelepasin diri dari dangdut dan aku sempat fokus ke pop. Tapi sekarang udah official hampir 3 bulan back to dangdut lagi dan di mix gitu. Emangnya kamu dari awal memang sukanya dangdutan? Kalau dibilang sukanya sih suka semua, emang sengaja open sama segala macam genre musik gitu. Cuman karena as you guys know juga di Jatim kan emang dinasinya dinasti dangdut. Iya. Jadi otomatis aku nyanyinya juga di dangdut. Betul. Kalau kita tahu ya dari kabupaten kita, dari Sidoarjo banyak sekali ya penyanyi-penyanyi dangdut terkenal ya. Ada Lara juga yang main di pop. Terus dari daerah sedikit ke Porong sana ada yang namanya siapa? Via Valen. Ada lagi dari Sidoarjo siapa? Tuh kan, saking banyaknya. Saking Jadi banyaknya. nggak hafal. Oh, iya. Gitu. Dan Lara kalau ngomongin soal genre dulu deh, pop dan juga dangdut gitu kan ya. Some people will underestimate what your favorite genre is dangdut. Orang kan Yeah. kayak, orang kan kalau kemarin tanya apa? IDM aku sukanya. Iya. Atau Sosok gaul apa, ya. Aku anak folk, anak indie, anak indie pakai tas kain ya kan, sendal jepit. Anak indie kok gitu ya? Enggak ya, enggak kayak gitu. Nggak ngurusin orang Nggak gitu ngurusin kan, ya, orang. santai gitu. Sementara kamu tuh berani banget ngambil jalur dan bahkan bikin single lagu dangdut. Teman-teman kamu pada saat itu nggak sampai yang gimana gitu. Sebentar, sepertinya ada backsound yang terjadi Iya, di sini. halo? Alarm Iya, saya. kodenya apa? Oke, kalau aku mungkin kenapa agak ada big question ya, karena mungkin aku mewakili kaum milenial ya, kenapa kok nyeleneh gitu, suka malah dangdutan Iya, gitu. Ya karena emang tadi aku bilang emang waktu itu kesempatannya di sana dan juga ya nggak ada masalah sih, karena juga dangdut juga musik kita. Setuju. Dangdut is the music of my country juga kan, maksudnya ya emang sekarang pun udah dikemas keren itu, ada sobat ambiar lah segala macam, jadi ya nggak kenapa-napa. Dan justru jadi challenge buat aku untuk ngemas dangdut tuh nggak seperti stigma orang pada zaman dulu gitu. Sekarang lebih oke kok, lebih keren. Betul, apalagi kalau ngomongin soal liriknya lagu dangdut, itu tuh justru malah lebih ngena loh ya. Yap. Lagu kamu tuh yang judulnya apa tadi? Remuk sisi Itu kan kamu bikin video klipnya pakai baju yang orang Pengantin. abis nikah gitu kan bukan ya? habis nikah loh itu, wah itu Lagu ala-ala orang nikah kan? No, itu atau? itu ceritanya Gimana? benar-benar mau nikah. Oh, itu baru mau nikah? Last minute mau nikah. Terus diputusin? Bukan diputusin lagi, Diselingkuhin? diselingkuhin dan dikasih sesuatu yang positif, bukan corona tapi. Apa? Iya itu. Enggak tahu. Oh iya aku. Oh iya kan Teman-teman ada yang bisa dikasih tebak. stick itu. Oh. Iya bener. Gimana perasaannya? Sakit dong Iya ya. banget. Lupa sama siapa ya aku melakukan ini. Gitu. Tapi apa? Tolong disensor ya. Tapi yang satu ini aku tidak ingin mensensornya karena kok kayaknya di depan kita ini ada yang putih-putih. Cia, nih aku mau kenalin kamu. Tepung. Kamu suka masak nggak? Agak-agak. Agak-agak suka masak. Harus bisa tapi lagi belajar. Lagi belajar gitu kan ya. Suka jajanan gorengan apa? Gorengan apa aja sih aku makan? Apa aja suka? Orang bilang kan penyanyi nggak boleh makan gorengan, tapi aku nggak apa-apa banget. Nah, aku mau kasih kamu tada. Mana Apa kamera tuh? Cia. Ini Di zoom, adalah tepung OTOT.
Bala-bala ya. Bala-bala, betul. Ini cocok banget buat ini dulur-dulur yang lagi mau belajar masak mungkin. Atau kan sekarang lagi pandemi banyak yang ini ya, open PO kakak. Betul. PO ya, bukan B. Nah, Pre-order ya. ya pre-order. Kamu bisa coba untuk yang namanya bikin gorengan atau bikin ote-ote. Nah, untuk bumbunya, tepungnya bisa pakai Bunda tepung ote-ote khas Porong. Ya, ini untuk support juga UMKM dan juga usaha-usaha lokal. Yes. Ya. Jadi teman-teman si dari bisa nanti ini bakal diborong sama Lara. Bisa tolong siapin ya kardusnya nanti ya. Oke. Iya kan, mau borong ya? Oke. Aku langsung pakai falset ngomongnya oke. Oke, langsung ya, udah langsung falsetto loh ya. Oke, Lara, Oke. aku tuh pernah baca artikel semenjak pandemi ini, Yap. profesi yang nomor satu paling kena dampak dari corona ini itu adalah entertainment. Ya, Ya, mau penyanyi, terus Musisi. juga musisi, MC, bahkan sound system, lighting semuanya ya. persewaan badut, semuanya pokoknya yang lebih iya, ke iya. entertainment ya, Benar, sulap, itu dekorasi, WO, ya kan, IO semua kena. Betul. Kamu mewakili teman-teman entertainment, Yap. ya, model iya, penyanyi juga iya, kamu lebih banyak di entertainment. Kamu ngalamin itu juga nggak? Banget. Literally 100% yes gitu. Karena ya emang kerjaan kita melibatkan publik ya kan. Jadi nggak mungkin banget saat kita harus social distancing terus nggak ada yang nonton juga ngapain gitu. Iya. Tapi di situ titik dimana akhirnya kita semua terpojok buat bisa munculkan ide-ide yang baru gitu. Salah satunya itu live dari rumah ya kan. Kan sempat aku juga bikin musik dari rumah aja segala macam gitu-gitu yang emang intinya nggak memotong, nggak memutus kreativitas kita atau mungkin nama-nama kita biar nggak hilang di dunia maya ini, tapi tetap ada, tapi nggak kehambat sama situasi yang lagi sedang terjadi ini. Betul, gitu. betul. Aku juga lagi mau mencoba untuk ini nih, MC virtual. Oh, Ya, MC virtual iya sempat akan. hits juga kan kemarin yang virtual fotografi segala Iya, macam kan. Jadi emang orang-orang akhirnya kepentok gitu kan, tapi jadi ya sesuatu yang positif. Ini salary-nya juga virtual jadinya kayak monopoli. Tau nggak? Oke. Banyak loh duitku jadi virtual. Iya, Sayangnya nggak bisa dicetak real. Kayaknya cuma di virtual di internet ya. Tapi memang dengan kondisi kayak gini maksa kita untuk mikir secara kreatif lagi gitu Iya, kan ya. benar. Berarti kalau menurut Lara, profesi apapun bisa lahir dong di masa pandemi Bisa ini. banget. Bisa Atau banget. menurutmu itu cuma untuk orang-orang tertentu aja yang udah punya background? Oh enggak, justru mungkin kalau emang basicnya nol ya, zero bener-bener yang dari nol banget, yang kita justru mengawali dari sekarang. Karena kan logika dari segi waktu kita punya waktu yang lebih banyak gitu untuk yang santai, untuk yang berpikir, dan kadang saat kita punya waktu yang lebih banyak, makin banyak opsi-opsi yang mungkin possible buat dilakuin gitu. Yaitu kalau buat teman-teman yang mungkin basicnya emang nggak ada skill khusus, kayak mungkin nggak ada bakat-bakat bahkan untuk yang apa namanya itu jualan bisnis segala macamnya, atau mungkin skill yang emang bawaan dari lahir kayak nyanyi segala macamnya, ya kita mulai dari sekarang, start from now gitu. Kayak sekarang kan udah mulai bisa namanya online shop segala macam, itu udah sangat nggak ada yang nggak mungkin gitu, semuanya bisa menghasilkan uang, bisa intinya kehidupan kita tetap jalan. Betul, jadi gimana caranya kita bisa tetap survive Bener. di pandemi ini. Coba aja segala macam mau dijual, bisa dari pre-love baju mungkin, baju-baju kita yang Ya, udah gak kepake bener, ya kan. bener. Atau ya kayak tadi nih mau bikin bisnis makanan OT-OT pakai tepungnya tepung lokal kan, jadi jauh lebih affordable kan untuk harganya sendiri. Nah, Lara, kembali lagi ke kamu sebagai seorang model, seorang penyanyi juga gitu kan ya. Tantangannya after pandemi ini menurut kamu apa? Ini kan sekarang masih pandemi, tapi PSBB udah selesai. Yap. Kita nggak tahu apakah tahun depan tetap seperti ini atau enggak. Khususnya juga mewakili teman-teman di dunia entertainment. Menurut kamu sendiri gimana? Bisa survive nggak sih? Atau harus ada cara baru lagi? Atau semua akan jadinya serba online? Kamu akan nyanyi online? Orang-orang akan mungkin wedding organizer secara online atau gimana, kita nggak tahu. Menurut kamu, pandangan kamu gimana? Ya apa ya, untuk mengantisipasi segala macam yang buruk ya, dari yang terburuk pun ya itu muncul dari masing-masing personal gitu, nggak bisa diglobalkan cuman ngikutin aturan pemerintah atau mungkin ada gerakan ini ikut ke situ, ingin ikut ke situ, nggak, tetap harus start dari kita sendiri gitu untuk memperjuangkan kehidupan kita tetap berjalan. Ya salah satunya tadi kita harus memunculkan ide-ide yang baru, terus juga kalau kayak aku nih justru malah ini jadi challenge gitu, kalau emang ini sekarang udah ada bau-baunya mau new normal, mau kembali kayak kita seperti biasanya, seperti sedia kala gitu, ya jangan tenang-tenang aja, mungkin bisa jadi di backup lebih dan lebih lagi. Yang tadinya konten males-malesan, yang tadinya cuman ngandelin off airan segala macam, kita bikin opsi-opsi lain yang emang itu
jaga-jaga in case terburuknya gitu. Soalnya kan mungkin orang kalau mau mulai kayak gitu kan Lara, orang kan Mager. kayak mager. Terus dia juga aduh takut nih ntar kalau misalnya nggak ada yang like, nggak ada yang nge-view gimana nih. Aduh aku nggak punya bakat untuk menghibur orang atau bikin konten di sosial media. Nanti kok jelek gimana? Kalau di blog gimana? Kalau di ban dari YouTube gimana? Iya, Kayak lagunya optimis ya, paling KKI. pertama optimis. Pertama optimis sih itu harus. Kedua ya jalin link pertemanan segala macam itu penting. Terus juga sosial media sangat ngebantu banget ya gimana kita bisa nge-branding diri kita dari yang nothing jadi something. Itu ya dari situ. Emang semuanya nggak ada yang nggak masuk akal, semuanya nggak ada yang instan. Kalau kita mau berjuang ya pasti bisa. Oke, tapi Kayak kamu Sidoarjo bisa. Sidoarjo bisa benar. Sidoarjo bisa. Tapi kamu pernah nggak punya pengalaman kayak di underestimate sama seseorang? Pasti. Apalagi orang, mohon maaf penyanyi dari mana? Sidoarjo. Hah, Sidoarjo? Mana ya itu? Oh, yang lumpur itu ya? Oh, yang sebelahnya Surabaya itu ya? Orang akan mikir kamu tuh dari mananya? Aku ngebayangin kakak lagi ngebully orang kayak cocok gitu ya. Aku cocok emang dulu mantan pembuli, udah tobat karena pandemi. Apa yang mau dibully kan? Pernah nggak kamu di underestimate kayak gitu? Because apa dari daerah asalmu, from where you are, Sidoarjo, pernah nggak? Kalau yang berkaitan sama daerah asal aku sih enggak ya. Mungkin karena ya Sidoarjo tidak seperti itu. Oh ya? Artinya ya Di mata Sidoarjo orang-orang, membanggakan. karena kan kamu juga udah sampai berkarir sampai ke Jakarta kan? Iya, ya justru aku harusnya bangga dong ngebawa daerah ke kota gitu. Mana orang tanya kamu dari mana sih? Atau mungkin ya kayak orang sesimpelnya orang komen di Instagram aku gitu ya. Terus segala macam dia bilang bagus lah inilah segala macam. Itu kan otomatis aku juga bawa nama Sidoarjo ke situ gitu. Ya itu kebanggaan aku di situ. Ya kenapa aku harus berkecil hati atau apa? Kalaupun ada yang underestimating itu, ya kita tinggal kasih bukti yang lebih kuat lagi bahwa Sidoarjo nggak seperti itu dan ini bagus gitu. Setuju. Jadi buat dulur-dulur yang merasa mungkin selama ini kayak aduh malu nih aku bisa apa sih? Aku mah Yeah. cuman dari kayak istilahnya bukan anak kota metropolitan. Hei, jangan salah. Kalau misalnya kamu ngikutin podcast kita, hari ini juga episodenya spesial sama Lara ya, penyanyi yang profesional yang membanggakan Sidoarjo, itu bisa jadi mereka ini adalah sosok-sosok yang bisa menginspirasi kamu kalau mereka aja bisa untuk memulai dengan apa yang mereka suka, kamu juga bisa. Iya nggak sih Lara ya? Yang penting semuanya butuh proses. Betul, semuanya butuh proses. Nah, Lara, kamu mewakili anak muda Sidoarjo yang membawa nama Sidoarjo sampai ke kancah nasional, bahkan di internasional kalau kita bisa juga bilang, karena kan kalau ngomongin di sosial media semua orang bisa lihat kamu ya. Yep. Apa nih harapan kamu untuk anak-anak milenial Sidoarjo dulu deh? Harapan aku nggak muluk-muluk sih ya pokoknya start from now. Now is the right time gitu. Terus kalau emang teman-teman punya passion di salah satu titik kesukaannya, ya lanjutin gitu. Jangan sampai ada apapun, kapanpun, dimanapun tuh bukan jadi halangan buat kita berhenti. Apalagi ada wabah kayak gini, emang semuanya orang jangan berhenti kayak ya begini, gue pasti nggak bisa begini. Ini semua orang sebenarnya ngerasain hal yang sama loh. Tapi semuanya juga try to survive gitu kan ya. Kita pasti bisa. Pokoknya jangan mikir pendek lah intinya gitu. Harus yang mikirnya positif. Setuju sekali. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Ada Lara, 10.000 kamu jangan orang. balik ke Jakarta dong, Sidoarjo aja. Itu ya. Oke, setiap minggu aku bakal setiap minggu. Tapi emang bakal setiap minggu kesini pasti kok. balik Iya. lah ya. Karena kan ibu di sini. Oh, ibu di sini, dia nemenin ibu juga ya. Betul. Kalau misalnya dulur-dulur pengen kepoin kamu, di mana Ya. aja nih? Ada di Instagram, di YouTube, semuanya @lar_ssjp. Next project mau ada apa mungkin yang mau dikasih tahu buat dulur-dulur? Next sih mau ngehidupin YouTube lagi sih ya. Mungkin ya tadi yang Yes. yang car vlognya Betul. itu bakal dilanjutin gitu. Lanjutin. Aku pengen tuh yang car vlog tuh ada nuansa Sidoarjonya juga sih. Pengennya tuh ngebawa teman-teman yang mungkin sempat viral di Sidoarjo atau teman-teman yang influencer di Sidoarjo yang lagi hits itu juga aku undang buat ngobrol-ngobrol atau apa. Pokoknya saling sharing lah, saling mendukung satu sama lainnya. Setuju, ini ada yang hits juga loh dari Sidoarjo. Yang mana? Ini yang pegang kamera. Nah, kalau ini bukan hits lagi nih. Bukan hits lagi. Wow, Udah wow. wow ya. Tapi sayang belum nikah, pacarannya lama tapi nggak niat Aku nikah. nggak ikut-ikut loh ya, nggak ikut-ikut. Nggak, cuma ngasih tau aja. Nanti aku di-unfollow. Oke deh kalau gitu, Lara thank you so much ya. Thank you. Sukses buat juga kamu buat kakak. untuk semua project kamu ke depannya. Amin, Dan amin. terima kasih, aku juga mewakili warga Sidoarjo, mewakili juga dulur-dulur Sidoarjo. Terima kasih udah bikin bangga Kabupaten Sidoarjo ya. Sama-sama anytime.
Dan juga terima kasih buat kamu dulur-dulur yang udah dengerin podcast kita dan juga nonton YouTube kita ya. Jangan lupa untuk selalu ngikutin di sosial media Instagram @sidoarjobisa.id. YouTube kita juga ada sama, podcastnya juga di Spotify juga sama. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Marina Berlian pamit. Bye, stay healthy, stay safe.